Saya pernah berpikir bahwa hidup saya hanyalah rutinitas biasa di pinggiran Jakarta, di mana bola basket adalah satu-satunya pelarian dari tekanan keluarga dan masyarakat yang konservatif. Sampai hari itu, ketika tetangga baru saya muncul di lapangan, tersenyum misterius, dan segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang penuh gairah. Siapa sangka pertemuan itu bukan hanya awal dari cinta terlarang, tapi juga pengkhianatan yang hampir menghancurkan jiwa saya. Hari itu cerah, seperti biasa di musim kemarau Jakarta. Saya, Ari, seorang pemuda berusia 24 tahun, sedang bermain basket sendirian di lapangan kecil dekat rumah kontrakan kami di kawasan Tanah Abang. Keringat menetes dari dahi saya, bola oranye itu meluncur mulus ke ring, memberikan kepuasan sementara dari kekosongan hati. Keluarga saya, orang tua yang taat beragama, selalu menekankan agar saya fokus pada pekerjaan sebagai karyawan kantor biasa, menikah, dan punya anak. Tapi di dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang berbeda. Saya tidak pernah berani mengakuinya, bahkan pada diri sendiri. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Saya menoleh, dan di sana berdiri seorang pria sesia saya, dengan kulit sawo matang khas Indonesia, rambut hitam bergelombang, dan mata yang tajam tapi hangat. "Halo, tetangga baru," katanya sambil tersenyum, suaranya lembut seperti angin pantai Bali. Namanya Rian, baru pindah dari Surabaya karena pekerjaan sebagai desainer grafis. Dia bilang suka basket, dan tanpa pikir panjang, saya ajak dia bergabung. Kami bermain, tertawa, dan untuk pertama kalinya, saya merasa ada ikatan yang aneh, seperti listrik yang mengalir di antara kami. Malam itu, setelah permainan, kami duduk di pinggir lapangan, minum es teh dari warung kecil. Rian bercerita tentang hidupnya di Surabaya, bagaimana dia meninggalkan keluarga karena perbedaan pandangan. "Saya ingin hidup bebas," katanya, matanya menatap jauh. Saya merasa ada rahasia di balik kata-katanya, tapi saya tidak bertanya. Malam semakin larut, dan saat kami berpisah, tangannya menyentuh bahu saya sebentar, membuat jantung saya berdegup kencang. Itu adalah awal dari segalanya. Keesokan harinya, saya tidak bisa berhenti memikirkan Rian. Di kantor, saat mengetik laporan, pikiran saya melayang ke senyumnya. Pulang kerja, saya langsung ke lapangan berharap dia datang lagi. Dan dia datang membawa bola basketnya sendiri. Kami bermain lagi, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat saya jatuh karena terpeleset, Rian membantu saya bangun, tangannya memegang lengan saya lebih lama dari yang seharusnya. "Hati-hati, Ari," katanya pelan. Mata kami bertemu, dan saat itu saya tahu. Ini bukan persahabatan biasa. Beberapa hari berlalu, pertemuan kami semakin sering. Kami tidak hanya bermain basket, tapi juga jalan-jalan ke pasar malam di sekitar Tanah Abang, makan sate ayam, dan berbagi cerita. Rian menceritakan tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa Timur, di mana tradisi kuat dan perbedaan dianggap dosa. Saya pun membuka diri, menceritakan bagaimana saya selalu merasa kesepian meski dikelilingi orang. "Kamu seperti saya," kata Rian suatu malam, di bawah cahaya lampu jalan. Kata-katanya membuat saya terkejut, tapi juga lega. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami berlindung di bawah atap lapangan. Air hujan membasahi baju kami, tapi kehangatan tubuhnya dekat dengan saya membuat saya lupa segalanya. "Ari, saya suka kamu," katanya tiba-tiba, suaranya gemetar. Saya terdiam, tapi hati saya berteriak ya. Kami berpelukan di sana, di tengah hujan, dan itu adalah momen paling indah dalam hidup saya. Tapi saya tahu, di Indonesia, cinta seperti ini adalah tabu. Keluarga, masyarakat, agama, semuanya akan menentang. Konflik mulai muncul ketika teman lama saya, Budi, melihat kami bersama. Budi, yang tinggal di dekat rumah, adalah orang yang konservatif. Dia mulai bertanya-tanya, "Kenapa kamu sering bareng Rian? Jangan-jangan..." Saya menyangkal, tapi kecurigaan mulai menyebar.
Rian juga punya masa lalu, dia pernah punya pacar di Surabaya, tapi hubungan itu berakhir tragis karena tekanan keluarga. Saya takut hal yang sama terjadi lagi, katanya. Satu malam kami memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Di kamar kontrakan Rian kami berbicara panjang lebar. Kita harus hati-hati, kataku. Tapi gairah kami terlalu kuat. Kami menghabiskan malam itu berpelukan, berbagi mimpi tentang masa depan di mana kami bisa bebas. Pagi harinya, saya merasa seperti manusia baru penuh harapan. Tapi realitas datang cepat. Orang tua saya mulai curiga karena saya sering pulang larut. "Kamu lagi deket sama siapa?" tanya ibu. Saya bohong, bilang teman kerja. Rian juga menghadapi masalah, bosnya di kantor desain mulai mendengar rumor dari rekan kerja yang homofobik. Tekanan mulai menumpuk, tapi cinta kami semakin dalam. Di tengah itu, kami pergi ke pantai Ancol untuk liburan singkat. Di sana, di bawah matahari terbenam, kami berjanji untuk saling melindungi. Apapun yang terjadi, kita bersama, kata Rian. Itu adalah puncak kebahagiaan kami. Namun, kebahagiaan itu rapuh seperti kaca. Kembali ke Jakarta, masalah mulai datang bertubi-tubi. Budi, teman saya, ternyata diam-diam mengikuti kami. Suatu hari, dia konfrontasi saya di lapangan basket. "Ari, kamu gaya. Itu dosa besar," katanya dengan nada marah. Saya terkejut, tapi menyangkal. Tapi Budi punya bukti foto kami berpelukan di pantai yang dia ambil dari jauh. "Ini bisa hancurkan hidupmu," ancamnya. Saya panik. Malam itu saya ceritakan pada Rian. Dia tenang tapi matanya penuh kekhawatiran. "Kita harus hadapi bersama," katanya. Tapi Budi tidak berhenti. Dia sebarkan rumor ke tetangga, termasuk keluarga saya. Ibu saya mulai menangis, ayah marah besar. "Kamu bikin malu keluarga," teriak ayah. Mereka suruh saya putus hubungan dengan Rian atau mereka akan usir saya dari rumah. Rian juga menghadapi masalah serupa. Keluarganya dari Surabaya menelepon mendengar rumor dari teman lama. "Kembalilah ke rumah, tinggalkan Jakarta yang rusak itu," kata ayahnya. Rian menolak, tapi tekanan membuatnya stres. Kami bertengkar untuk pertama kalinya. "Mungkin kita harus berpisah sementara," kataku, takut kehilangan segalanya. Rian marah, "Kamu pengecut." Konflik memuncak ketika Budi datang ke rumah Rian, membawa sekelompok pemuda kampung yang anti. Mereka meneriaki kami, melempar batu ke jendela. "Keluar kalian, orang sesat," teriak mereka. Kami bersembunyi di dalam, memeluk satu sama lain, tapi hati saya hancur. Polisi datang, tapi mereka hanya memperingatkan, tidak menangkap siapapun. Di Indonesia, perlindungan untuk kami minim. Setelah insiden itu, Rian memutuskan untuk pindah ke Bali, mencari kedamaian. "Ikutlah denganku," pintanya. Saya ragu, takut meninggalkan keluarga. Tapi cinta membuat saya setuju. Kami packing barang, berencana pergi diam-diam, tapi malam sebelum keberangkatan, ayah saya datang ke kontrakan Rian. "Ari, pulanglah. Kami makan kamu jika kamu berubah," katanya dengan air mata. Saya terpecah. Di saat itu, Rian mengungkapkan rahasia besar. "Ari, sebenarnya saya pernah menikah dengan wanita di Surabaya, tapi gagal karena saya gay." Pengakuan itu seperti pisau. Saya merasa dikhianati. "Kenapa baru bilang sekarang?" tanyaku marah. Rian menangis, "Saya takut kehilanganmu." Pertengkaran hebat terjadi dan saya pergi, meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, saya menyesal. Saya cari Rian tapi dia sudah pergi ke Bali. Saya hubungi tapi nomornya mati. Hati saya hancur. Bulan-bulan berikutnya, saya hidup seperti mayat berjalan. Kerja, pulang, tidur. Keluarga senang, tapi saya kosong.
Saya mulai bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, belajar tentang hak-hak kami, dan menyadari betapa salahnya masyarakat. Suatu hari, saya dapat pesan dari nomor asing. Itu Rian. Makan saya Ari. Saya di Bali, tapi rindu kamu. Saya menangis dan memutuskan untuk pergi ke sana. Di Bali, di Pantai Kuta, kami bertemu lagi. Rian terlihat lebih kurus, tapi matanya masih hangat. Kami bicara panjang, saling memakan. Pengkhianatan itu bagian dari masa lalu, katanya. Tapi masalah belum selesai. Di Bali, Rian terlibat dengan aksi dan ada ancaman dari kelompok radikal. Suatu malam saat kami jalan di Ubud, sekelompok orang menyerang kami. Rian lindungi saya, tapi dia terluka parah. Di rumah sakit, dokter bilang lukanya serius. Saya menunggu di sisinya, memegang tangannya. Jangan tinggalkan saya, bisikku. Rian sadar, dan kami berjanji untuk bertahan. Keluarga saya setelah mendengar kejadian datang ke Bali. Awalnya marah, tapi melihat cinta kami, ibu memeluk Rian. Makan kami, katanya. Itu adalah awal dari rekonsiliasi. Hidup di Bali membawa perubahan besar. Setelah Rian sembuh, kami tinggal di sebuah ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau dan udara segar. Saya resik dari pekerjaan di Jakarta, mulai bisnis online desain bersama Rian. Kehidupan kami lebih tenang, tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Kami bergabung dengan komunitas di Bali yang lebih terbuka dibanding Jakarta. Di sana, kami bertemu banyak orang seperti kami, berbagi cerita, dan saling dukung. Tapi konflik baru muncul. Rian punya teman lama dari Surabaya, namanya Andi, yang ternyata pernah menjadi kekasihnya. Andi datang ke Bali mengaku ingin bantu bisnis kami. Awalnya saya percaya, tapi lama-lama saya curiga. Andi sering berdua dengan Rian, tertawa bersama. Dia cuma teman, kata Rian. Tapi hati saya gelisah. Suatu malam, saya temukan pesan di ponsel Rian dari Andi, aku masih cinta kamu. Saya marah besar, konfrontasi Rian. Kamu khianati saya lagi, teriakku. Rian menjelaskan itu masa lalu, saya tolak dia. Tapi kepercayaan rusak. Kami bertengkar hebat, dan saya pergi ke pantai sendirian, menangis di bawah bintang. Pagi harinya, Rian cari saya. Makan saya Ari. Andi pergi sudah. Kami rekonsiliasi, tapi luka itu dalam. Kami putuskan untuk terapi bersama di komunitas, belajar komunikasi. Itu membantu dan cinta kami semakin kuat. Di tengah itu ada peristiwa besar, demonstrasi hak di Denpasar. Kami ikut memegang plakat. Tapi ada bentrokan dengan kelompok anti. Rian terlibat dan dia ditangkap polisi. Saya panik hubungi pengacara dari komunitas. Setelah 2 hari, Rian bebas tapi trauma. Kejadian itu membuat kami lebih dekat. Kami nikmati momen kecil, main basket di pantai, makan nasi goreng di warung, nonton sunset. Kamu adalah segalanya bagiku, kata Rian. Tahun berganti, tapi tantangan terus datang. Keluarga Rian dari Surabaya datang ke Bali ingin selamatkan dia. Mereka bilang ini penyakit bisa disembuhkan. Rian tolak, tapi mereka paksa. Saya bantu Rian konfrontasi mereka. Cinta kami suci, kataku. Akhirnya mereka pergi, tapi hubungan rusak. Saya juga hadapi masalah internal. Saya mulai ragu apakah ini benar. Di malam-malam sepi, saya ingat ajaran agama. Tapi cinta menang. Kami putuskan untuk adopsi anjing, simbol komitmen. Suatu hari, ada estial di Bali. Kami ikut, tapi ada pengkhianatan dari dalam komunitas. Seorang anggota iri pada bisnis kami, sebarkan rahasia kami ke media lokal. Berita jadi viral, pasangan gay di Ubud jalankan bisnis. Ancaman datang, bisnis turun. Kami bertahan, pindah ke Seminyak yang lebih aman.
Di sana, kami bangun ulang. Cinta kami diuji, tapi semakin dalam. Puncak konflik datang ketika Andi kembali. Dia ancam sebarkan oto lamarian. Bayar saya atau saya hancurkan kalian. Rian panik, tapi saya bilang, kita lawan. Kami laporkan ke polisi, tapi bukti kurang. Andi datang ke rumah, serang kami. Perkelahian terjadi, Rian lindungi saya lagi, tapi kali ini saya yang terluka. Di rumah sakit, Rian menangis. Ini salahku. Saya katakan tidak, ini ujian kita. Andi ditangkap, dan keadilan menang. Setelah itu, kami putuskan untuk menikah secara simbolis di pantai, dengan teman-teman. Itu momen indah, penuh air mata bahagia. Kini, bertahun-tahun kemudian, kami hidup bahagia di Bali. Bisnis sukses, keluarga rekonsiliasi pelan-pelan. Saya sadar, cinta kami adalah perjuangan tapi layak. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi harapan ada. Setiap pagi, kami main basket bersama, mengingat awal pertemuan. Terima kasih atas segalanya, kata Rian. Dan saya jawab, selamanya bersama. Hidup bukan dongeng, tapi dengan cinta, segalanya mungkin. Kami jadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa cinta tak kenal batas. Akhirnya, kami temukan kedamaian di tengah badai masyarakat.